yang bakal nanti ada. Jadi ini baru teaser doang, belum launching. Ini kayak Starling. Sebenarnya basicnya hijau, tapi kalau lu lihat dari dalam tuh kayak ada hijau muda, ada hijau tua dan segala macam. Dunia gemerlap malam nih apa nih? Waduh. Ada Guys, welcome to 62 Club. Di mana kita akan ngebahas 5 brand lokal yang kita rekomendasiin buat lo, yang lo harus tahu dan lo harus beli juga. Benar. Udah beberapa episode kita nongolin 5 rekomendasi lokal brand versi kita ya, dan menurut kita masih banyak sebenarnya brand-brand yang harus kita highlight banget yang nggak kalian tahu. Untuk pertama, ini ada brand satu nih Henry dari Jakarta, temanya kayak tropical gitu, kayak segala macem. Nah ini salah satu yang gue pakai nih. Rimba gitu berarti ya? Rimba tuh apa? Tropical. Oke, ini yang pertama kita tongolin dulu nih. Nah, langsung nongol kan sesuai aplikasi. Nah, ini brand namanya Tropic Thunder. Tropic Thunder, Yeah, you know what I mean? I know. Tropic Thunder, bro. Ini basicnya kemeja. Jadi emang dia lu bisa sambil ngeliat aja. Jadi ini brand asal Jakarta. Tropic Thunder, ngusung tema-tema tropical dan kebanyakan full print shirt. Jadi tema sendiri yang dibawa dari si Tropic Thunder ini tuh kebanyakan kayak dia ngangkat tema yang Indonesia. Kayak ini nih contohnya yang bakal nanti ada. Jadi ini baru teaser doang, belum launching. Ini kayak Starling gitu kan. Oh, Starbucks keliling. Starbucks keliling. Kalau belum yang tahu, ini Starbucks keliling tuh yang suka di jalan. Betul. Yang jual kopi ya nggak sih? Betul, jual kopi terus di pinggir jalan, terus kebanyakan di Taman Menteng. Tropic Thunder juga sering ngangkat tema-tema yang sosial, terus yang lagi heboh di sosial media. Dia ngangkat beberapa seasonal konten. Salah satunya ini nih yang gue pakai nih. Ini yang pas pemilu, jadi kayak dia bikin tema-temanya kayak si Thanos. Ini benar, gue baru mau bilang nih. Nih tuh, dia kayak ada tangannya segala macam dan desainnya di belakang juga ada. Emang lumayan unik juga, kayak Indonesianya dapet, dan dari bahannya juga dia campuran polyester sama katun. Nah ini juga full print versi dia juga. Nah yang menurut gua yang unik dari si Tropic Thunder, hampir semua pattern full printnya itu tuh dia yang bikin, dia yang gambar sendiri. Jadi kayak desainnya dia sendiri gitu ya. Betul, karena salah satu ownernya ini emang dia ilustrator. Kayak dari segi originalitas menurut gua top notch banget sih untuk bahan. Tema yang diangkat sih, dia bervariatif banget selain dia kayak sesuatu yang trending, sesuatu yang mungkin orang nggak kepikiran kayak Starling, dan juga ada yang message juga gitu nggak sih, tentang kayak politik tuh oke banget sih. Bener-bener. Nah dari segi sizing menurut gua cukup normal sih. Ini gua pakai ini ukuran XL. Ukuran XL, gua ambil true size. Sebenarnya normal sih, cuman kan lu pengen kelihatan look yang agak oversize, yang kayak nyantai-nyantai gitu, mungkin lu bisa ambil upsize 1. Terus lu kan juga tadi sempat cobain, menurut lu gimana fittingannya? Yang pertama gue notice adalah bahannya enak banget sih. Buat di negara tropical, jadi harus nyaman ya nggak sih? Nah untuk price range-nya sendiri di angka sekitar 200 ribuan sampai 400 ribuan. Langsung aja cek sosial medianya, terus cek website-nya juga ada di sosial medianya. Kalian bisa lihat banyak koleksi-koleksi lain gitu. Nah gue kan udah nih jelasin nih, lu dong gantian dong, kasih tau dong. Lu ada rekomendasi apa nih versi lu nih yang kedua nih? Nah ini gue kali ini mau jelasin brand dari Jakarta juga nih, namanya Kultura. Ini lagi gue pakai nih, salah satu hoodie-nya nih. Keren. Langsung aja kali ya, mau lihat versi lengkapnya nggak? Boleh, mau. Oke, udah langsung aja kali ya. Wih, coba jelasin Hen, ini dari mana nih brandnya nih? Ini brand dari Jakarta nih, namanya Cultura Wear. Kultura ini diambil dari nama culture. Oh, culture. Budaya. Nah, budayanya ini yang diangkat ini lebih ke human habit issue. Jadi kayak segala permasalahan yang ada di manusia. Di judul-judul baju ini kayak misalnya ada non-toxic relation. Oh, ini lumayan vulgar nih, ini. Lumayan berani juga sih tentang isunya sih, ya nggak sih? Kayak ini ada kayak ganja-ganjaan, terus kayak dunia gemerlap malam nih apa nih. Waduh. Ada nah menurut gua hal-hal ini tuh emang sebenarnya bisa banget diangkat di di apparel sih, karena ini kan sebenarnya hal yang tabu kan. Dan ini kayak bagian dari seni juga nggak sih? Bisa dijadiin seni juga untuk lo mencurahkan pikiran dan pendapat lo gitu. Si yang tadi gue bilangin ini non-toxic relationship ini diangkat dari isu-isu yang ada di masyarakat ini nih. Jadi dia pengen lebih mengangkat kayak dari sisi perdamaiannya dari segala pertikaian yang ada di masyarakat urban gitu. Wow, dalam banget ya. Keren. Dari segi bahan menurut gua nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga. Ini kayaknya aman lah ya. Aman nih kayaknya 24S. Detail dari si rib kerahnya juga nggak terlalu tebel, enak segala macam. Nah yang lo pegang ini versi kaosnya dari hoodie gue nih. Sama kan ya kan? Sama. Nah ini ada yang lucu nih. Lagi nih isu nih. Boleh. Drunk helper service. Just for girl. Berarti ini yang pakai harus cowok ya berarti? Betul. Ini kalau ceweknya dari Zodiac, Park 19. Atau enggak yang lagi zaman Dingdong ya, yang di Kemang ya. Baru nih. Ini cowok harusnya pakai ini nih cowok nih. Jadi lu kalau mau gotong cewek bisa. Detailnya juga kalau lo perhatiin sih juga nyeleneh dan berani sih menurut gue.
iya benar. Dia ada bordernya. Iya, ada border di sisi-sisi dekat tangannya, lengan tangannya. Oke, ini kalau di kaosnya juga ada ya. Wah, menarik. Price range dan kalau gua mau beli ini bisa di mana nih, Han? Kalau dari sisi kaos sekitar dari 200 ribuan, tapi kalau misalnya dari hoodie mulai dari 300 ribuan. Hoodie sih lumayan murah sih ya. Kaosnya juga lumayan terjangkau. Lo bisa langsung cek aja sosial media di Cultura Wear. Di bawah ini ntar dikasih tahu nih. Oke deh. Nah, gua selanjutnya beli dulu nih. ya, gua mau beli dulu ya. Belum. Belum. Tiga brand sneakers nih. Sneakers lokal kan sneakers lokal lagi marak banget nih. Tepuk lagi ya, tuh 2, 3. Wih, nongol lagi sesuai gila. aplikasi lagi. Nah, ini brand ketiga namanya yang tadi gue bilang Raphael Footwear. Dia emang fokus di bikin sneakers. Lu bisa lihat sendiri aja langsung. Gokil, ini warna-warni banget ya. Menurut gua poin yang bikin unik dan punya nilai sendiri, satu dia punya banyak colorway. Jadi di luar ini dia ada Ini warna. pertama kali first impression gue langsung wah warnanya. Warna-warnanya banyak ya. banget. Colorway-nya banyak, terus fabric yang dipakai juga unik-unik. Di luar ini tuh kalau nggak salah ada warna abu-abu, ada warna hitamnya juga, terus warna beige. For your information, kalau Inggrisnya nih, kalau gue tadi habis makan roti sama keju, jadi Inggris gue udah agak lancar nih. Bahan-bahan yang dipakai ini semuanya full handwoven, tenun. Jadi kayak handmade nih berarti ya? Handmade banget. Sebenarnya ini basicnya tuh basisnya selvedge. Nah ini salah satu yang top notch-nya nih, yang lu bisa ngeliat sendiri dia sih. ada detail sasikonya Atau yang long ini. zoom ya Bob ya ini ya? Asik. Sebenarnya basicnya hijau, tapi kalau lu lihat dari dalam tuh kayak ada hijau muda, ada hijau tua dan segala macam. Dan ini semuanya vulcanized, gitu vulcanized. Jadi kayak daya tahannya juga bagus banget. Segi midsole-nya ini lumayan unik banget nih. Midsole-nya juga kan bergerigi gitu ya? Benar, Ya nggak sih? bergerigi. Orang mungkin gue pertama ngeliat sih kayak agak-agak kayak off-white gitu sih. Cuman kayak lama-kelamaan ngeliatin orang-orang pakai, jadi kayak sebenarnya nggak terlalu kelihatan kayak off-white banget sih. Karena Kayak, punya detail-detail lain karena gitu udah loh. punya Ya detail nggak sih? sendiri, terus warnanya juga nggak terlalu putih banget, finishingnya nggak glossy. Jadi kayak menurut gue lumayan lebih berkelas sih. Dan kalau dari segi sizing, gue saranin ambil true size. Tadi kan gue juga udah sempat coba, lu juga udah sempat coba, amannya true size. Nah ini dari tadi yang udah lo jelasin gue tertarik banget nih. Udah banyak variasi, Betul. colorway, detailnya juga handmade. Gue salut banget sama produk handmade nih. Betul banget. Kalau gue mau dapetin nih range harga sama cara dapetinnya gimana nih? Untuk range harga itu yang dari low sama yang high itu di angka 300 ribuan sampai mendekati 400 ribu. Jadi masih di bawah sejuta, di bawah GoPay malah. Kalau misalkan lu mau dapetin, jadi lu bisa langsung ke sosial media, tanya-tanya aja dan segala macem, karena banyak colorway yang ada di luar si produk-produk yang sekarang ini gitu. Jangan lupa slide to their DM. Nextnya apa lagi nih, Hen? Nextnya nih, gue ada salah satu masih brand dari Jakarta juga nih. Langsung aja kali lo udah kepo belum sama bentukannya? Iyalah, harus sama lah. wujudnya. Betul. Langsung kali ya. Wih, Nah. ini kayaknya gayanya workwear nih. Iya, pas banget, betul banget. Nah, betul. ini ada brand dari Jakarta namanya Jackhammer. Oke. Lo bisa cek di Instagramnya di jackhammer.co. Siap. Kalau udah kepo banget. Gua Di sambil Jackhammer lihat-lihat. ini mengadaptasi tema workwear gitu, Kak. Oke, kelihatan sih dari Dari tone bentukannya, warnanya, dari tone warnanya juga terus yang lebih kalem gitu ya, Betul. lebih gelap gitu. Ide awalnya si workwear-nya si Jackhammer ini juga mereka tuh ingin menyesuaikan dengan kebutuhan fashion orang Indonesia. Oh, jadi jadi walaupun mereka workwear tapi tetap disesuaikan dengan keadaan di sini gitu loh. Benar. Kalau di sini kan panas kan, jadi Iya. gue bisa ngeliat kayak bahannya nggak sebenarnya kan workwear kan identik kan dengan bahan yang tebel karena dia kan harus safety kan. Dan ini gue lihat sih bahannya sebenarnya nggak terlalu tebel. Yang tadi lu bilang kayak dia menyesuaikan sama Indonesia Keadaan juga. di sini. Kayak ini tuh workwear tapi masih casualnya masih dapat Iya, mungkin ya. bener-bener. Nah ini yang gue pegang nih bahannya hikori kan ya. Nah ini yang unik ternyata cukup detail juga nih, dia di buttonnya ini udah ada brandingan si Jackhammer-nya. Iya coy. betul. Di setiap kancingnya tuh dia memperhatikan juga detail brandingan si Jackhammer-nya itu. Dan bagi yang belum tahu ini tuh cat eye button ini setahu gua nih identik dengan vintage garment gitu. Dari sisi knowledge menurut gua dia udah jago juga sih kayak. Berarti jauh ya dia jauh ya. Kayak attention to detail sih. Dari patternnya juga ya, ya nggak sih? Iya bener-bener. Yang dia aplikasikan ke baju-bajunya itu oke banget sih. Kalau ini apa nih? Oh ini kayak kayak semi-semi kimono ya. Iya, semi kimono outer gitu. Oh tapi tetap Dengan segi dengan workwear. segi workwear dengan banyak kantong. Betul. Kan banyak banget nih kantong-kantongnya. Functionality-nya tuh dapat banget. Nah, karena si salah satu produk ini terinspirasi dari tema militer. Oh makanya kantongnya ada banyak, terus kayak warnanya hijau Warna gelap. hijau gitu, ngambil hijau dan gelap. segala macem. Wow nice. Yang lo pegang-pegang tuh si bandana tuh udah dapet tuh kalau misalnya lo beli sana. Karena itu bisa jadi iya betul, karena itu bisa jadi aksesoris itu kalau misalnya kayak di celana, di kantong lo gitu ya. Biasanya orang taruhnya di belakang. Nggak polos-polos banget, ya nggak sih? Kalau YouTuber kan taruhnya di jidat tuh. Iya, ada tuh ya. Jadi ide-ide kreatif dia susah keluar gitu kayak tertahan di jidat.
Kalau yang lu pegang itu apa kemeja juga? Ya juga kemeja dengan pattern yang again bervariatif ya, nggak boring ya. Jadi kayak bahannya juga menurut gue ini nyaman sih, salah satu yang nyaman juga di kemejanya. Berapa nih kalau teman-teman ada yang mau beli nih? Jangan khawatir, harganya start dari 200.000 sampai 650 ribuan. 200.000 tuh sekitar kemejaan Kemejaan sampai 650 ribu tuh mungkin yang udah sampai cana-cana gitu. Celana, jaket, lumayan murah sih. Nah kalau udah kepo banget nih langsung aja cek sosial media dan websitenya nih. Oke, itu lengkap tuh harganya. Lengkap, harga, lo langsung bisa order juga. Oke, boleh. Udah mau brand terakhir nih ya nggak terasa juga nih. Oke langsung aja kali ya. Wih, sesuai aplikasi lagi nih. Brand terakhir nih, gue mau jelasin ini salah satu brand streetwear dari Jakarta namanya Verklein. Nah mereka mengadopsi tema street dan lifestyle. Yang dimana setiap artikel mereka tuh ada storyline-nya sendiri-sendiri gitu loh. Dan tema-temanya juga yang diangkat yang mungkin random gitu loh. Kalau yang gue lihat sih ya dari bergambar grafik yang udah ada nih. Kayak salah satunya nih, dia ngangkat tribute to Nipsey Hussle, rapper yang baru aja meninggal waktu itu. Ya? Iya betul, yang gara-gara ditembak. Tema-tema yang diangkat mungkin bisa dari street kan berhubungan dengan hip hop gitu ya, berarti dari dunia hip hop. Nah ini juga temanya juga tema beda sendiri nih dan dari yang gue lihat sih mungkin dia nggak terlalu ada tema spesifik nggak tematik gitu ya. Nggak tematik, cuman dia lebih ngangkatnya ke desain-desain yang lumayan eksperimental nih. Kayak ini udah sendiri, kayak lumayan unik. Terus juga kaos yang putih, ini belakangnya. Nah ini kan kelihatan kan kayak lumayan eksperimental. Jadi kayak sebenarnya dia nggak ada tema yang spesifik sih menurut gue sih. Cuman lumayan main di desainnya lumayan oke sih. Kalau dari segi bahan sih ini gue lihat dan raba dan grepe ini kayaknya pakai katan 24S. Oke. Dan dari segi sablonannya ini sih gue lumayan emes sih. Sabi banget ya. Cukup detail sih, kayak ada gradasinya dan segala macam. Nah dari segi sizing tadi juga lu udah nyoba ya. Menurut lu sizingnya gimana nih kalau ada teman-teman yang mau beli nih? Menurut gue sih ini true size sih. Menurut gue pribadi ya, true size-nya ini tuh dia agak ada space-nya dikit, jadi lu nggak perlu upsize buat kelihatan lebih straight. Udah agak loose gitu ya dari sananya, dari model sananya tuh udah gitu. Betul. Cuman tetap enak dipakai, jadi nggak kelihatan gombrong banget. Ya untuk harganya berapa nih? Harganya ini startnya mulai dari 300 ribuan untuk yang long sleeve maupun yang pendek. Kaos juga sekitar 300.000. Betul. Nah, startnya dari situ. Ya, berarti lumayan premium juga ya ini. Premium. Nah, untuk bisa dapetin ini teman-teman nih, kalau teman-teman ada yang mau beli ataupun mau nanya-nanya bisa ke mana nih sosial medianya? Langsung aja ke sosial media di Verklein. Di bawah ini ya, ntar kita tulis pasti. Habis dong nih. Habis nih. Mudah-mudahan pesan-pesannya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau lagi nyari lokal brand dengan gayanya masing-masing kan. Dan kalau misalnya lo semua punya rekomendasi brand-brand lain yang keren, yang perlu kita semua orang tahu gitu ya, lo bisa langsung komen aja di bawah ini. For your information, gue baru inget banget nih, gue mau ngasih tahu ke teman-teman, ini brand-brand yang udah di highlight ini bakal ada di USS 2019. Betul. Dan ada 60 brand yang bisa lu datengin nanti di USS 2019. Padahal kayak tahun lalu cuma 20 brand ya. Karena emang kita mau upgrade lebih gede lagi dan emang memperkenalkan banyak brand-brand lokal yang emang bertemakan streetwear dan masih relate lah sama event kita. Makanya tempatnya juga bakal lebih gede karena bakal kita adain di District 8 SCBD Jakarta. Nah tanggalnya tanggal 8, 9 sampai 10 November. Catet tuh, ya nggak sih? Catet. Jadi kalian bisa luangin waktu buat datang, luangin duit juga buat belanja gitu. Betul, jadi, itu penting nih. Yang nggak punya duit, ajak mama papa, bilang aja iseng lihat-lihat gitu, nyampe sana mintain duit. Dan lu tahu nggak, bakal datang Shane Wotherspoon. You know him? Yang bikin sepatu Nike kemarin tuh, Nike yang Shane Wotherspoon. Warna-warni itu. Itu juga nanti bakal datang. Terus ada siapa lagi? Mr. Sabotage. Kemarin kita baru kolaborasi juga tuh sepatu ya. Betul. Di Market. Dan bakal ada Fucking Rabbit kolaborasi sama USS. Wow.